Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup D dari mata kuliah Kecerdasan Buatan yang diampu oleh Bapak Reza Maulana. Jadi video ini dibuat untuk menjelaskan terkait dengan ide proyek yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Kecerdasan Buatan ini. Sebelum kita masuk di ide yang diberikan oleh kelompok kami, perlu kita ketahui bahwa ada sebuah masalah yang sangat besar di Indonesia yang merupakan latar belakang dari pembuatan sistem kami, yaitu dengan maraknya penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Dapat kita ketahui bahwa pneumonia atau penyakit radang paru-paru merupakan penyakit pernapasan yang seringkali membutuhkan diagnosis dini untuk pengobatan yang tepat waktu. Sehingga diagnosa pneumonia berbasis gambar CT scan atau X-ray ini umumnya masih dilakukan secara manual oleh dokter, radiologi atau spesialis lainnya sehingga dapat memakan waktu dan memerlukan tingkat keahlian yang tinggi. Ini merupakan sebuah masalah yang sangat krusial karena umumnya kita harus mencegah supaya orang-orang yang tumbuh di negara kita ini dapat mendeteksi penyakit radang paru-paru secara cepat di usia dini. Nah, maka dari itu kami dari kelompok atau dari grup D ini akan memaparkan sebuah ide yang mungkin akan menjawab permasalahan ini, yaitu dengan mengadakannya sistem pendeteksi penyakit radang paru-paru atau pneumonia dengan menggunakan gambar CT scan atau X-ray dengan menggunakan algoritma CNN berbasis mobile. Nah, dengan adanya sistem otomatis berbasis CNN ini dapat kita rencanakan ini akan mengatasi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu deteksi dini. Nah, dengan adanya sistem ini kita dapat mendiagnosis lebih awal secara cepat dan akurat sehingga memungkinkan penanganan lebih dini dan efektif. Yang kedua yaitu reduksi kesalahan manusia. Dapat kita ketahui bahwa kita dapat mengurangi risiko kesalahan interpretasi atau diagnosis yang mungkin terjadi pada proses manual. Dengan menggunakan algoritma CNN ini, itu akan memberikan diagnosa yang lebih akurat melalui pendekatan-pendekatan yang akan digambarkan pada CT scan atau X-ray. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Dengan menggunakan sistem ini, kita dapat memungkinkan penggunaan di berbagai setting medis, dari rumah sakit hingga daerah terpencil, sehingga siapapun yang ingin menggunakan sistem ini, entahkah dia ada di daerah ataupun di kota, dia dapat menggunakannya, dan ini akan meningkatkan skalabilitas. Nah, jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis mobile yang dapat mendeteksi penyakit radang paru-paru atau biasa disebut pneumonia menggunakan gambar CT scan atau X-ray. Sistem ini kemudian akan memanfaatkan sebuah algoritma CNN, yaitu algoritma convolutional neural network yang digunakan untuk mengklasifikasikan gambar medis secara otomatis, memberikan diagnosis awal yang cepat, dan membantu dokter atau tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad Aryesta dengan NIM 60900122030. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini. Yang pertama ada meningkatkan deteksi dini pneumonia. Nah, jadi ini dapat membantu dokter dan pasien untuk mendeteksi pneumonia lebih awal dengan akurasi tinggi yang menggunakan teknologi berbasis AI. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi diagnosis. Nah, jadi ini dapat mengurangi waktu diagnosis manual yang dilakukan oleh radiolog. Nah, yang ketiga itu ada aksesibilitas berbasis mobile. Nah, jadi ini dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna yang mungkin tinggal di daerah-daerah terpencil dan memiliki sumber daya terbatas. Nah, jadi sistem ini dapat diakses di perangkat seluler atau dikenal dengan smartphone. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, jadi sistem ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan medis yang cepat dan akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nur Hidayat akan menjelaskan tentang rencana implementasi. Ada 5 subpoin, tetapi yang akan saya jelaskan itu poin A dan poin B, di mana poin A analisis kebutuhan dan studi literatur atau menentukan kebutuhan pengguna, yang dimana itu dokter, pasien atau tenaga medis. Setelah itu kami memahami studi terdahulu tentang deteksi pneumonia menggunakan AI, dan yang kedua itu pengumpulan dan persiapan data, yang dimana kami itu mendownload dataset dari sumber terpercaya. Setelah itu kami melakukan processing data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adam Heril dengan NIM 60900122043. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai rencana implementasi, yaitu arsitektur CNN akan mencakup layer convolution untuk ekstraksi fitur dan fully connected layer untuk klasifikasi.
Kemudian ada training dan evaluasi model, yaitu untuk melatih model dengan dataset yang sedang diproses, memvalidasi dan mengetahui performa model menggunakan optimalisasi model untuk meningkatkan akurasi deteksi, serta pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter dan React Native untuk antarmuka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran. Di sini saya diberikan tugas untuk mendemonstrasikan proyek AI kami yang mendeteksi penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit langkah-langkah dalam menyelesaikan proyek tersebut, mulai dari pengembangan dataset, pembuatan model, dan mengintegrasikan model tersebut ke dalam aplikasi Android atau aplikasi Android menggunakan Flutter. Nah, sebelumnya itu saya mencari dataset yang saya gunakan untuk proyek tersebut, yaitu CPS Raw Image Pneumonia. Ini dataset yang berisikan gambar-gambar CT scan paru-paru. Di sini terdapat dua variabel, yaitu pneumonia dan normal. Ini dia, normal dan pneumonia. Kemudian setelah saya menemukan dataset tersebut, saya membuat modelnya di TKG mesin. Nah, TKG mesin ini memudahkan kami dalam membuat model, karena kita tinggal mencari datasetnya atau sampelnya, kemudian kita mengupload, memberikan nama variabel, dan mengatur parameter dari keterangan tersebut. Di sini saya hanya karena dalam dataset tersebut cuma ada dua variabel, maka saya menggunakan dua sampel, yaitu normal dan pneumonia. Dalam normal menggunakan 15.593 unit sampel. Untuk variabel pneumonia menggunakan 4.273 sampel. Nah, di sini memang bahwa jumlah dataset yang normal yang pneumonia tidak seimbang. Kemudian setelah itu kita training. Kemudian setelah di training kita bisa tes menggunakan webcam, bisa menggunakan file juga bisa. Setelah itu, kalau sudah cocok dan setelah cocok, kita boleh ekspor modelnya. Nah, di sini saya mengekspornya menggunakan TensorFlow Lite. TensorFlow Lite ini digunakan untuk aplikasi mobile, seperti Kotlin, Rails, dan lain-lain. Kemudian membuat model dan selesai. Kemudian kita akan mengintegrasikannya ke aplikasi Android menggunakan Flutter. Nah, untuk model yang sebelumnya kita buat, kita masukkan dalam aset. Kita buat sebuah produk aset, file dan model. Nah, kalau itu jadi ya aplikasinya. Untuk tampilan pertama itu ada onboarding screen. Ini adalah introducing screen yang menggerakkan ada pengguna bisa lebih kenal tentang pneumonia dan bisa mencari tahu lebih jelas lagi tentang penyakit pneumonia ini atau radang paru-paru. Next step. Oke, di sini kita akan mencoba masukkan gambar. Ini salah satu contoh. Ternyata pada gambar yang satu ini ternyata terkena penyakit pneumonia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dengan lebih yang dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.